Oke, sekarang pertemuan ketiga. Sebelum kita masuk ke materi ya. Ini yang pertama ini ada tugas ya. Tugas dikumpulkan di Google Classroom maksimal tanggal 12 September 2021 pukul 23.59 ya. WIB. Berarti kalau Wita 0059 tanggal 13 ya. Kalau WIT berarti tanggal 13 sampai jam 1.59. Nah, soalnya ada 5 macam. Soal yang pertama ini buktikan. Ini buktikan bahwa matriks A ukuran M kali N dan B ukuran N kali M, maka trace A B sama dengan trace BA. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Tentukan nilai X sehingga determinan A-nya sama dengan 0 dengan A-nya ini ya. Nah, ini matriks A-nya. Nomor 3, tentukan inverse dari A. Nah, yang nanti pembahasan inverse yang akan kita bahas hari ini. Yang keempat, apakah matriks berikut matriks echelon baris reduksi? Jika bukan, di mana letak kesalahannya ya? A, B, C, nanti kalian cari apakah tereduksi apa tidak. Kalau bukan tereduksi, letak kesalahannya di mana gitu. Dan yang kelima ya, ini soal benar salah ya. Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah gitu ya. Kalau misalnya nomor A gitu, jika matriks A singular maka A invertible. Jawab benar atau salah saja gitu ya. Oke, untuk tugas ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah yang mau ditanyakan? Masih muda ya? Ya Pak, ini apa gimana? izin tanya Pak, untuk nomor 1 tuh yang pembuktian entry matriksnya berbentuk variabel atau boleh angka, Pak? Variabel ya. Oh, iya. Kok ya nanti cari aja duanya kok di apa literatur yang sudah membuktikan ini ada, nanti tinggal dicari aja Baik, Pak. ya. Ini tugas soalnya bisa di-download ya di Google Classroom, udah saya upload. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti untuk soal tugas paham ya? Dengan soal-soal perintah soalnya. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke materi, saya tunggu. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu dua materi sebelumnya tentang apa? Materi eliminasi Gauss Jordan dengan mencari determinan pada matriks. Adakah yang mau ditanyakan? Mana ya? Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk dua pertemuan sebelumnya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maksud dari trace matriks itu apa ya, Pak? Trace matriks itu apa? Jumlahan semua di diagonal utama. Oh. Jadi kita punya matriks bujus angkat, kan ada diagonal utamanya ya. Nah, diagonal utamanya itu kita jumlahkan semua. Oh iya, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama.
Adakah lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita mulai aja ya. Materi hari ini tentang apa itu? Tentang inverse ya, inverse matrix. Nah, sebelumnya pasti udah pernah ya belajar tentang inverse matrix. Pas di sekolah gitu ya, jenjang SMA atau SMK atau MA. Itu pasti kita belajar tentang inverse matrix. Nah, biasanya ukuran matriksnya ini 2x2. Ya, ada juga yang sekolah sudah membahas ukurannya 3x3 ya. Nah, untuk metode mencari itu ya, metode mencari inverse matrix. Kalau 2x2 kan pada bisa ya, pada masih mudah. Sekarang untuk jenjang perkuliahan nanti dimensinya itu pasti lebih dari 2x2 dengan metode-metode yang biasa digunakan. Yang pertama ya, sebelum kita masuk ke inverse, ada namanya pengertian matriks non-singular. Matriks non-singular ini ada matriks yang ukurannya n kali n, berarti bujur sangkar ya. Dikatakan non-singular jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah non-singular. Contoh, ini kan matriks identitas ya. Matriks identitas pasti non-singular. Nah, karena determinannya pasti tidak sama dengan 0. Selanjutnya, ini contoh. Ini minggu lalu sudah kita bahas ya, bentuknya segitiga atas. Kalau segitiga atas berarti determinannya tinggal dicari entry ini di entry diagonal utama ya, kita kalikan semua. Ini sama dengan 36 ya. 36 yang mana ini tidak sama dengan 0. Nah, ini ada matriks non-singular yang mana determinannya tidak sama dengan 0. Selain matriks non-singular, ada namanya matriks singular. Berarti lawannya ya. Nah, ini sama matriks A ukurannya n kali n. Nah, jika dan hanya jika determinannya ini sama dengan 0. Ini matriks singular. Nah, ini contoh. Dua contoh ini ya. Pasti kalau kita cari determinannya, ini pasti sama dengan 0. Ini adalah yang matriks non-singular sama singular. Nah, nanti non-singular sama singular ini dibutuhkan ya untuk mencari suatu matriks, suatu inverse. Nah, selanjutnya ada definisi ya. Jika A ukurannya n kali n disebut invertible atau dapat dibalik. Jika ada matriks yang B ukurannya juga sama, sedemikian hingga AB sama dengan WA sama dengan matriks identitas. Jika tidak, maka A disebut tidak invertible. Nah, matriks B di sini disebut sebagai matriks inverse dari A. Nah, biasanya dinotasikan sebagai A pangkat negatif 1. Ini adalah notasi inverse ya, ada pangkat negatif 1-nya. Nah, kalau tidak ya, berarti kan A kali B, nah ini pasti tidak sama dengan identitas, atau B kali A, ini juga tidak sama dengan identitas. Karena ini tidak sama dengan identitas, maka ini tidak invertible. Ya, nah, masih. Atau juga bisa sebaliknya, kalau di sini kita ganti B, ya B ukurannya n kali n, dan ada matriks A yang ukurannya sama, dengan sedemikian hingga ini, ya, maka matriks A-nya ini disebut sebagai inverse dari matriks B atau notasinya B pangkat negatif 1. Nah, ya, ini hanya permainan notasi saja ya. Lanjut. Ini kita punya A 2x2 yang paling mudah contohnya, yang B juga 2x2 dengan masing-masing entry-nya ya. 23, 22.
negatif 1, 3/2, 1, dan negatif 1. Nah, jika A kali B, ternyata kita kalikan didapat identitas. Dan matriks B kali A, kita kalikan juga dapat matriks identitas. Dari sini ya, maka kita punya B ini sama dengan inverse dari A, atau sebaliknya ya, A ini sama dengan inverse dari B. Ya, karena A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas. Ya, sesuai dengan definisi inverse matrix. Nah, di sini ada teorema ya. Ini misal kita punya matriks A, kalau dilihat ini ukurannya 2x2 ya. Nah, dapat dibalik ya atau invertible jika AD min BC ini tidak sama dengan 0. AD min BC ini apa? Masih ingat? Ini determinan ya. Determinannya tidak sama dengan 0. Kalau determinan tidak sama dengan 0, pasti ini non singular. Ya, ini pasti non singular. Di mana nanti inverse-nya rumusnya seperti ini. A inverse sama dengan seper AD min BC dikalikan dengan matriks D min B min C dan A ya. Yang tadi di sini kita tahu ini determinan. Nah, determinannya, yang matriks ini disebut sebagai matriks adjoint. Nah, ya. Ini matriks adjoint, yang ini determinannya. Ya, dengan syarat determinannya ini tidak boleh sama dengan 0. Ini untuk 2x2 ya, masih mudah, cukup dihafalkan. Setelah determinan dikalikan dengan adjoint. D min BC, D min B min C dengan A. Nah, contoh, ini kita punya matriks A, ya entry-entry-nya 4, 1, 5, 2. Nah, ini kan pasti kalau kita mencari determinannya, ya ini pasti tidak sama dengan 0 ya. Dapatnya 3 kalau nggak salah. Ya, determinannya sama dengan 3, ini pasti tidak sama dengan 0. Ini pasti non singular. Nah, kalau non singular, maka bisa dicari inverse-nya. Inverse-nya pakai rumus yang sebelumnya, berarti 1 dibagi AD min BC dikalikan adjoint-nya ya. Ini tidak dapat ini ya. 2 min 5 min 1 dan 4. Ini adalah inverse dari A. Nah, selanjutnya sama kita punya matriks B, ukurannya masih 2x2 ya. Ini yang pertama kita bisa lihat ya, determinannya ini pasti tidak sama dengan 0 ya. Nanti kalau tidak sama dengan 0 pasti non singular. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka bisa dicari inverse-nya. Dengan B inverse ini ya. 1 dibagi determinannya dikalikan dengan adjoint. Ini adjoint, ADJ, yang ini determinan. Nah, yang mana ya? Nanti kalau kita kalikan, hasilnya seperti ini. 13, 9, min 11, 2, dan 1. Ini determinan dari, ini inverse dari B-nya. Nah, ya. Selanjutnya ada teorema juga ya. Jika B dan C keduanya adalah inverse dari A, maka kemungkinan B sama dengan C. Nah, maksud dari teorema ini bahwa kita punya A, ini pasti nanti kita dapat, misalnya kita dapat A inverse ya. Nah, A inverse ini tunggal ya. Tunggal atau unik. Yang artinya itu A inverse bentuknya cuma ada 1 dari setiap matriks. Ya, nggak ada inverse yang kedua bentuknya. Ya, makanya dari teorema ini mengatakan bahwa A inverse-nya itu pasti tunggal atau unik. Nah, ini buktinya ya. Jika B dan C ada inverse dari A, maka berdasarkan definisi ya,
AB sama dengan BA sama dengan identitas, dan AC sama dengan CA sama dengan identitas. Sehingga diperoleh B itu kan kita punya B ini di mana B itu B kali I. Ya, nanti I-nya ini kita ganti dengan AC. Ya, jadi dapat B AC. Nah, selanjutnya BA ini kan itu ya, sebagai definisi ini kan identitas ya. Nanti dapat I kali identitas ini sama dengan C. Dari sini dapat B sama dengan C. Nah, ini terbukti inverse dari A pasti tunggal atau unik. Nah, sama juga yang ini. Jika AB ini invertible, maka AB-nya ini juga pasti invertible. Nah, dengan apa? Definisinya seperti ini ya. AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, ini buktinya ya. Yang pertama kita buktikan ini A dan B-nya invertible ya. Keterangan di awal. Maka AB dikalikan B inverse A inverse ya. Nah, ini ya, misal kita punya C di sini ya. Nah, ini pastikan C inverse-nya ya. Nah, C dikali C inverse, nanti ini kan bisa ketemu B kali B inverse ya. Ini sama dengan identitas, nanti dapat ini ya, A dikali A inverse. Nanti yang ini pasti juga sama dengan identitas. Dan juga sebaliknya ya, kita buktikan B inverse dikali A inverse, ini dikalikan AB. Nah, ini kalau ini misalnya ini D ya, ini D, pasti yang ini D inverse-nya gitu. Nanti dikalikan B inverse dikali A inverse kali A. Ini kan pasti identitas, nanti dikalikan B, hasilnya ini. B inverse identitas B. Nah, dan ini nih, kalau ini dikali nanti hasilnya identitas. Sehingga ya B inverse pasti B inverse dikali A inverse. Ini untuk perkalian inverse ya. Selanjutnya, jika A ada suatu matriks persegi, maka pangkat bulat tak negatif ya dari A didefinisikan sebagai berikut. Kalau A pangkat 0, ya ini pasti identitas. Selanjutnya A pangkat N, ini artinya matriks A kita kalikan sebanyak N faktor ya dengan A-nya itu sendiri. Ini syaratnya N-nya ini harus lebih besar dari 0. Nah, jika A ada matriks invertible, maka pangkat bulat negatif dari A didefinisikan sebagai berikut. A pangkat negatif N ini sama dengan A inverse dipangkatkan N atau sama dengan A inverse dikali A inverse sebanyak N kali atau N faktor. Ya. Selanjutnya, jika A matriks persegi, LS-nya ini adalah bilangan bulat, maka A pangkat S dikalikan A pangkat L, ini sama dengan A pangkat S tambah L. Nah, teorema selanjutnya ya, jika A adalah invertible, maka A inverse diinverskan lagi, ini akan menghasilkan A. Yang ini A pangkat N diinverskan sama dengan A inverse dipangkatkan N atau A pangkat negatif N. Yang ketiga, jika KA dapat dibalik dengan K-nya non-singular, maka KA inverse ini sama dengan K dikali A inverse. Ya, ini kalau ada perkalian skalanya. Nah, selanjutnya, jika A invertible atau didapat dibalik, maka A transpose diinverskan akan sama dengan A inverse ditransposkan. Dan yang terakhir ini ya kayaknya. Jika A1, A2 sampai AK ini data matriks invertible, maka A1, A2, AK juga pasti invertible dengan rumusnya seperti ini. A1 kali A2 kali sampai AK, ini diinverskan. Ini akan sama dengan dibalik ya, AK inverse
dikalikan AK-1 sampai dikalikan A2 inverse dikalikan A1 inverse. Ini adalah jika perkalian matriksnya lebih dari 2 ya. Yang mana kalau misalnya yang awalnya di sini sebelah kanan ya, nanti kalau diinverskan terlebih dahulu berarti ini jadi agak sebelah kiri. Ke kiri nanti selanjutnya. Nah, ini ya jika matriks diagonal ya, kita punya matriks diagonal D, ini diagonal. Nah, maka pangkatnya ya, misalnya kita nyari D pangkat K, kita cukup mempangkatkan di diagonalnya saja ya. Ini berarti D1 pangkat K, D2 pangkat K, sampai Dn pangkat K. Ini untuk yang kalau misalnya matriksnya kita pangkatkan. Nah, selanjutnya hal juga sama ya kalau kita inverse-kan. Berarti kalau kita mau cari D inverse-nya, ini jadi seper D1, seper D2, bla 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 sampai seper Dn. Nah, ini kalau matriks diagonal. Karena diagonal itu punya kekhususan ya gitu ya. Unik gitu. Matriks diagonal. Hanya diagonal utama saja yang ada isinya. Di luar diagonal utama nilainya 0. Dan cukup mudah ya untuk mencari inverse dari matriks diagonal. Cukup membuat pecahan ya di setiap diagonal utamanya. Misalnya kita punya contoh ya. Ini kita punya matriks A. Ini diagonal ya, 2 kali 2. Kalau kita ingin mencari A pangkat 2, berarti kan A dikalikan dengan A. Ini hasilnya sama dengan, kalau kita hitung hasilnya sama dengan 4, 0, 0, 16. Ini kan sama aja 2 kuadrat, 0 kuadrat, 0 kuadrat sama 4 kuadrat. Gitu ya. Nah, 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16. Begitu juga sama kalau A-nya pangkat 3 ya. Berarti kan A dikalikan A dikalikan A. Nanti A dikali A, nanti di awal sudah kita dapat ya, 4004 dikalikan A. Nah, nanti kita hitung, ternyata hasilnya ini ya, 80064. Ini yang mana kan sama aja 2 pangkat 3 sama 4 pangkat 3. Ini 0 dan ini 0 ya pasti. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin mencari inverse ya, dengan matriks A yang sama ya, berarti kan sama dengan 1 dibagi 2 dikali 4, ya 8 dibagikan dengan ini 4002. Nah, nanti dapat 1/8 dikalikan dengan ajuinnya. Ini dapat nanti 1/2 dan 1/4. Ini yang mana sesuai sama definisi tadi ya. 1/D1, yang ini 1/D2. 0, 0. D1-nya tadi di awal 2. 1, 2, 0, 0. D2-nya 1/4. Oke, ini ada untuk yang inverse bentuknya diagonal. Oke, ada pertanyaan juga sebelum kita masuk ke metode yang ukurannya lebih dari 2 kali 2. Saya mau tanya, Pak. Oh ya, silakan. Yang di slide ke-6 tadi, Pak. Ke-6 ini ya. Mana? Sebelumnya. Ini? Enggak, sebelumnya. Ini? Bukan, sebelumnya. 3, 4, 5, 6. Ini. Oh iya. Itu yang 1 sama 5, kenapa kok dibalik ya, Pak, posisinya? Oh iya, saya. Ya, oke. Iya. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya udah diingetin ya. Ya, sama-sama. Nah, seharusnya ini 5 ya. 5, ini negatif 1. Oke, terima kasih ya.
Berarti ini negatif 5, yang ini negatif 1. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, berarti kita lanjut ya. Ini ada metode yang dapat digunakan untuk mencari inverse matrix yang ukurannya lebih dari 2x2. Ya. Nah, ini ada metode adjoint sama metode reduksi baris ya, menjadi matriks identitas. Biasanya kedua metode ini ya yang sering digunakan ya. Misalnya kita punya matriks M gini ya, ukurannya misalnya 3x3 atau N kali N ya. Yang mana ini kan lebih besar dari 2 ya misalnya. Nah, ini bisa kita cari N inverse-nya ya. Ukurannya tetap sama N kali N dengan kedua metode ini ya. Kedua metode ini. Nanti metode ini tergantung adik-adik semua ya. Yang mudah yang mana menurut adik-adik. Nah, yang pertama ini untuk yang metode adjoint ya. Metode adjoint ini ada berdasarkan teorema sebelumnya ya, yang tadi yang di awal, yang ukuran 2x2. Jika kita punya A inverse, maka inverse dari matriks A bentuknya seperti ini. Ya, A inverse sama dengan superdeterminan dikalikan dengan adjoint A. Ya. Nah, di mana adjoint A ini merupakan transpose dari matriks kofaktor. Matriks kofaktor sebelumnya kita sudah itu ya, pelajari ya. Apa Cij sama dengan -1 I tambah J dikalikan minor IJ-nya. Ya. Ini adalah untuk mencari matriks kofaktor dari A-nya. Ini kita punya, misalkan kita punya A-nya 3x3 ya. Nanti kofaktor A-nya pasti ukurannya juga sama 3x3 dengan entry-entry-nya seperti ini ya. C11 ya. Berarti kan pangkat 1 C11 A min A 1 tambah 1 dikalikan M11. M11 kan itu ya, udah tahu ya, minor satu-satunya. M11 itu berarti kita punya A, berarti baris pertama sama kolom pertama dihilangkan. Kan sisa ini ya, sisa 2 ini. Nah, sisa ukuran 2x2 ini kita cari determinannya. Nah, nanti dapat berapa gitu. Itu untuk yang C11. Nanti dilakukan sampai C33. Nanti hasilnya ada. Nah, nanti setelah kita punya matriks kofaktor, ya, nah, nanti tinggal kita transposkan. Ya, karena adjoint ini adalah transpose dari kofaktor A-nya. Jadi tadi 11, 21, 31, 12, 22, 32, C13, C23, dan C33. Ini adalah matriks adjoint. Contoh ya, kita punya matriks yang ukurannya 3x3. Ya. Yang pertama, di sini kita ingin mencari adjoint-nya terlebih dahulu. Ya. Ketika kita harus punya C11 sampai C33 ya. Yang pertama untuk M11. Berarti kan baris pertama sama kolom pertama kita hilangkan. Nanti yang kita punya adalah matriks ini. 5, 3, 0, dan 8. 5, 3, 0, dan 8 ini kita cari inverse-nya. Nanti didapat hasilnya 40. Setelah dapat M11, baru kita cari C11. C11-nya dengan rumus negatif 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. Nanti dapat hasilnya 40. Ini baru C11. Selanjutnya, untuk yang M-12, berarti kan baris pertama sama kolom pertama kolom kedua kita hilangkan. Nanti sisanya tinggal ini ya yang kita punya.
2318. 2318 ini kita cari determinannya berarti dapat 13. Nah, selanjutnya kita cari C12. Yang mana ini sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 2 dikalikan M12 ya. Nanti didapat hasilnya ada negatif 13. Nah, dari sini ya. Selanjutnya kita kumpulkan lagi. Ya. Nanti kita lakukan sampai C33. Nanti dapat 40, negatif 13, 5, negatif 16, 5, 2, 9, 3, dan 1. Ini adalah kofaktor dari setiap entry-entry-nya. Nanti setelah itu kita susun menjadi matriks kofaktor sesuai dengan letaknya. Ini matriks kofaktornya ya. Setelah dapat matriks kofaktornya, kita transpos. Ya. Yang mana hasil transpos ini adalah adjoint. Adjoint dari A. Ini adalah adjoint dari A. Ini adalah matriks adjoint. Sudah dapat nih adjointnya. Berarti yang belum ada kita mencari determinan. Ya. Nah, karena di sini ukurannya 3x3 ya. Berarti kan metode yang bisa kita gunakan itu kan ada harus. Bisa pakai harus. Bisa pakai reduksi baris, atau bisa pakai ekspresi kofaktor ya. Nah, oke, di sini saya pakai ekspresi kofaktor ya. Saya pakai baris ketiga. Dari sini baris ketiga nanti determinan A-nya ini akan sama dengan hapus tuh, nggak kelihatan. Ya, determinan A-nya sama dengan karena pakai baris ketiga ya. A31C31, A32C32, dan A33C33. A31-nya 1, C31 tadi di awal sudah dapat negatif 9. A32 dapat 0 ya, di sini ya 0. Nah, selanjutnya C32 tadi didapat 3, A33-nya 8. Dan C33-nya 1. Ini jika kita jumlahkan yang ini ya, hasilnya dapat negatif 1. Ini adalah determinan dari A. Selanjutnya, karena sudah dapat determinannya, tinggal kita masukkan ke rumus yang ada. Ya, A inverse sama dengan seperdeterminan A dikalikan dengan adjoint A. Berarti 1 dibagi negatif 1 dikalikan dengan matriks adjoint. Ya. Nanti didapat A inverse seperti ini. Tunggu. Ya, ini ada A inverse. Min negatif 40, 16, 9, sampai 5, negatif 2, dan 1. Ini ada contoh untuk mencari ekspresi kofaktor. Apa itu? Pakai apa? Mencari inverse pakai matriks adjoint. Ya, dari sini ya. Kalau matriksnya lebih besar ya, bayangkan ya bagaimana akan memakan waktu yang lebih lama ya. Kalau misalnya kita punya matriks 4x4, berarti kan dari setiap itu kita harus mencari kofaktornya. 4x4 itu cukup lama gitu ya kalau misalnya mencarinya. Oke, untuk yang ini ya, metode ini. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya dari awal sebelum bikin adjoint itu ditranspos dulu, baru dihitung, bisa nggak Pak dia kebalik gitu? Kan terakhir ini ditranspos terakhir. Kalau ditranspos di awal gimana Pak? Kalau misalnya kita punya transpos ya, kita punya A, nanti kan kita dapat A inverse gitu ya. Nah, kalau di sini kita transpos, nah di sini nanti dapat ya A transpos di inverse kan, gitu. Nanti kalau misalnya kita mau ubah ke A, berarti ini harus ditranspos. Nanti dapat A inverse. Gitu. Bisa saja sih, tapi akan apa ya 2 kali kerja gitu. Transpos nanti di akhir ditransposkan lagi. Gitu. Karena determinan A ini ya, ini belum tentu sama dengan
atau belum tentu ya, belum tentu sama dengan kedeterminasi A inverse belum tentu sama dengan A transpose inverse ya. Ini belum tentu sama dengan, tapi kemungkinan ada contoh-contoh matrik yang A inverse ini akan sama dengan A transpose inverse. Ya, itu ada. Tapi kalau misalnya tadi kita transposkan di awal, nanti di akhir juga kita harus transposkan. Karena kalau di akhir tidak ditransposkan, ini masih hasilnya ini. A transpose inverse, bukan A inverse. Gimana? Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Lagi kah yang mau ditanyakan untuk mencari apa ini inverse matrix ya yang pakai adjoint? Kalau belum ada, berarti kita selanjutnya itu ya. Kita pakai yang namanya apa? Reduksi baris ya menjadi matriks identitas. Yang pertama ya, angka pertama, susunan matriks A dengan matriks identitas sebagai berikut ya. Kalau kita matriksnya matriks A, di sebelahnya kita tulis matriks identitas ya. Nah, selanjutnya angka kedua, dengan menggunakan OBE, ubah matriks A menjadi bentuk eselon baris reduksi atau menjadi matriks identitas. Berarti dari AI ya, nanti kita ubah menjadi I di sini, di sebelahnya A. Nanti hasil yang di sini, hasil akhir di sini adalah apa? Inverse dari A-nya. Di sini kita pakai OBE ya, kita masih menggunakan OBE. Nah, berarti harus diingat ya, OBE itu seperti apa yang kuliah di awal, ditukar, dikalikan dengan skalar, sama dijumlahkan dengan perlipatan garis yang lainnya. Contoh ya. Sini kita punya A-nya ini ya. Ini A-nya. Nah, di sebelahnya kita tulis dengan matriks identitas. Ini I-nya. Jadi A digandengkan dengan I. Nah, ini kita ubah menjadi I digandengkan dengan A inverse. Nah, nanti A inverse ini yang kita cari hasilnya. Ini masih pakai OBE. Nah, sebagai contoh ini ya, berarti matriks A ini kita jadi matriks identitas. Nah, karena sini kita perhatikan kolom pertama ya, ini kan sudah ada satu ya. Nah, berarti tinggal kita di bawahnya kita ganti dengan 0. Berarti yang pertama baris kedua kita kurangi dengan 2 baris pertama. Nah, di sini baris keduanya. Untuk yang matriks A, yang matriks I-nya juga sama kita kenai dengan OBE-nya. Ya. Berarti kan yang ini berarti baris keduanya 1 2 5 3 dikurangi dengan 2 baris pertama. 2 baris pertama berarti negatif 2 2 baris pertama negatif 4. Tunggu. Cek. 2 5 3 negatif 2 negatif 4 sama negatif 6. Ini kita coba ya, kita hitung ya. 0 1
ini negatif 3. Sesuai ya, 0, 1 sama negatif 3. Yang di identitasnya juga sama. Kita kenakan juga, berarti 0, 1, 0, min 2, 0, dan 0. Ini kita jumlahkan, hasilnya dapat negatif 2, 1, dan 0. Sesuai ya, negatif 2, 1, dan 0. Selanjutnya juga sama untuk yang baris ketiga. Ya, B3 dikurangi dengan B1. B3-nya 108 dikurangi dengan 1, 2, 3. Ini kita kurangi dapat negatif 0, negatif 2, dan 5. Yang ini sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya yang untuk yang identitasnya juga sama 001 1 0 0. Ini kita kurangi negatif 1 0 dan 1. Sudah sesuai ya. Sesuai dengan sama. Dan yang ini juga udah 0 0 semua ya. Selanjutnya kan tujuan utama kita mengubah matriks A menjadi identitas. Misalnya kita lihat dari sini ya, berarti kan ini bisa kita pakai, ini kita nolkan, sama ini kita nolkan ya. Ini udah 1 ya. Nanti hapus dulu deh. Ya, berarti yang ini baris ketiga ditambahkan dengan 2 baris kedua. Nanti dapat baris tiganya seperti ini. Ini ada baris ketiga. Nah, selanjutnya ya pindah ke sebelah sini. Baris ketiganya kita kalikan dengan negatif 1 ya. Nanti seperti ini. 0, 0, 1, 5, min 2, 1. Ini ada baris ketiga yang baru. Nah, jika diperhatikan ya, kalau diperhatikan ini pasti matriks keseluruhan baris ya. Ini ada matriks keseluruhan baris. Yang mana setiap baris punya utama 1. Ini utama 1 baris pertama, utama 1 baris kedua, dan ini utama 1 baris ketiga. Dan di bawah utama 1 sudah 0. Ini 0, 0, dan 0. Nah, bentuk ini sudah bentuk matriks keseluruhan baris. Selanjutnya, karena tujuan utama kita matriks A diubah menjadi identitas, maka ini kan belum identitas ya. Ini berarti kita identitaskan. Berarti selanjutnya ini baris pertama dikurangi 3 baris ketiga, dan baris kedua ditambahkan 3 baris ketiga. Nanti dapat seperti ini ya. Baris pertamanya berubah menjadi seperti ini. Dan baris keduanya berubah menjadi seperti ini. 1, 2, 0, negatif 14, 63, 0, 1, 0, 13, negatif 5, dan negatif 3. Selanjutnya, nggak kelihatan ya. Saja deh. Nah, selanjutnya, ya, di sini kan bentuknya belum identitas ya. Tinggal ini saja. Nah, 2 ini kita ubah ke 0 dengan cara B1 dikurangi dengan 2B2. Nanti dapat B1-nya seperti ini. 1, 0, 0, min 40, 16, dan 9. Yang mana? Ini ya, hasil ini. Negatif 40, 16, 9, sampai 5, negatif 21 adalah A inverse. Ya, inverse-nya. Untuk yang ukurannya ini ya, contoh yang kita punya. Nah, di sini ya, kalau misalnya kita perhatikan ternyata ini tidak memakan waktu lebih lama ya daripada kita menggunakan adjoint. Ya, karena kita sini pakai konsep OBE. Nah, yang untuk 4x4 juga sama, 5x5 juga sama. Dan sampai N-kali-N. Nanti langkahnya sama dengan menggunakan OBE ya. Seperti kita mencari matriks keseluruhan baris tereduksi. Ya kan? Ini karena identitas ini ya. Matriks identitas adalah matriks keseluruhan baris tereduksi. Sudah pasti itu. Selanjutnya ya. Contoh yang lain.
ini kita punya ya, ini matriks A, ini matriks I-nya. Nah, tujuan awal kita menjadi I, A, inverse ya. Nah, yang pertama, di sini A-nya itu 1, 6, 4, 2, 4, 1, min 1, 2, dan 5. Nah, yang pertama kita ubah menjadi I. Berarti baris kedua dikurangi 2 baris pertama, dan baris ketiga ditambah baris pertama. Hasilnya seperti ini. Begitu juga yang sebelah kanannya ya, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya baris ketiga ditambah baris kedua. Ternyata di baris ketiga hasilnya ini 0, 0, 0 ya. Dan ini negatif 1, 1, dan 1. Nah, diperhatikan yang ini ya. Ini kan tidak bisa lanjut ya. Tidak bisa kalau misalnya kita lanjutkan, ini tidak akan menjadi matriks identitas. Ini tidak akan menjadi matriks identitas karena baris ketiga ini sudah 0 semua kan. Kalau matriks identitas berarti minimal ini harus ada 1, ini 1 gitu. Tapi kalau ini 0, maka ini tidak bisa diubah menjadi matriks identitas karena di sini ada baris yang isinya 0 semua. Ini juga kalau kita cari ya determinan A-nya. Determinan A-nya ini pasti sama dengan 0. Nah, karena determinan A-nya sama dengan 0, pasti ini tidak punya inverse. Ya. Karena ada matriks yang semuanya 0 sama melakukan OBE ya, maka dapat disimpulkan matriks tersebut tidak punya inverse. Ini adalah contohnya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan untuk yang menggunakan reduksi baris ya, atau menggunakan OBE menjadi bentuk identitas. Adakah mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Untuk membuktikan yang seperti ini kan, Pak, sebuah matriks yang tidak punya nilai inverse, apa hanya bisa melalui cara reduksi baris atau pakai cara yang sebelumnya juga bisa, Pak? Oh iya, sebagai sebelumnya juga bisa, pakai reduksi baris juga bisa. Yang paling simpel ya, untuk matriks kita punya inverse apa tidak, cari aja determinannya. Ya, kalau determinannya ini sama dengan 0, ini pasti inverse-nya ya tidak ada. Ya, kalau misalnya determinannya ini tidak sama dengan 0, ini pasti punya inverse. Nah, langkah pertama ya, kalau misalnya mau pakai adjoint gitu ya, cari determinannya terlebih dahulu. Ya, karena kalau misalnya cari adjoint-nya terlebih dahulu, takutnya sudah cari adjoint, dapat matriks adjoint, ternyata determinannya itu sama dengan 0. Kan apa ya, bikin kesel gitu. Ya, langkah pertama ya, cari determinan terlebih dahulu kalau mau pakai adjoint. Tapi kalau mau pakai reduksi baris, langsung aja pakai OBE-nya saja. Makasih ya, Pak. Oh ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Ada namanya saat reduksi baris menjadi identitas itu ada namanya matriks elementer. Nah, matriks elementer ini ya, ini adalah hasil dari matriks identitas yang dikenaikan OBE.
Jika A ada matriks yang ukurannya M kali N, maka hasil kali matriks E dikalikan A ya adalah matriks yang sama dengan matriks A yang dikenai OBE. Nah, misalnya kita punya contoh ya. Ini kita punya matriks A ya yang ukurannya 3 kali 4. Nah, dan matriks E-nya di sini ukurannya 3 kali 3. Nah, kalau misalnya kita perhatikan matriks E ya, ini kan sama aja matriks identitas yang mana baris ketiga kita tambahkan dengan 3 baris pertama ya. Ini kita punya matriks I ya. Ukurannya 3 kali 3. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Ini baris 3 ditambahkan dengan 3 baris pertama. Nanti dapat 1 0 0 0 1 0 3 0 1. Sesuai ya. Nah, selanjutnya matriks E sama matriks A-nya kita kalikan. Dapatnya hasilnya seperti ini ya. 0, 1, 2, 3, bla 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 sampai 4, 4, 10, dan 9. Nah, yang mana? Ini kita hapus ya. Nah, yang mana ini kan ini sama aja seperti ini. Ini kita punya matriks A. Di sini kita kenai dengan apa kita pakai OBE ya. Yang mana baris ketiga ini sama dengan 3 baris pertama. Ya. Ketika 1 baris ketiganya nanti hasilnya seperti ini. 4, 4, 10, dan 9. Nah, dari sini ya, ternyata matriks yang kita kenakan OBE itu hasilnya sama dengan matriks A yang kita kalikan dengan matriks elementer. Nah, di sini matriks elementernya harus sesuai sama yang di OB-kan di awal sini. Kalau di sini B3 tambah 3B1, maka matriks elementernya juga sama ya. B3 tambah 3B1. Nanti kalau di sini kita pakai 2 kali B2, nah di sini juga matriks elementernya harus 2 kali B2 gitu. Harus disesuaikan sama OB yang kita pakai. Nah, dari sini ya. Kalau kita kan tadi kan matriks elementer itu kan identitas menjadi E, ini bisa kita balik lagi. Kita ubah ke jadi identitas lagi, ya. Kalau misalnya kita kalikan dengan baris ke I, kita kalikan dengan negatif C. Misalnya ini kita kalikan 2 baris kedua kita kalikan 2 ya. Nanti dapat E ya. Nah, selanjutnya kalau E menjadi I berarti sini baris kedua kita harus kalikan dengan seper B2-nya. Nanti dapat matriks I. Nah, yang kedua mentukar baris ke I dan ke J. Misalnya ini baris ke 1 kita tukar dengan baris ke 3. Nah, di sini nanti dapat E. Nanti dari dapat matriks E kita ubah ke I, harus juga sebaliknya. Baris ketiga kita tukar dengan baris pertama, ya. Selanjutnya yang baris ketiga ya, menambahkan kelipatan I ke baris ke J. Ini I ke E, nanti E ke I, berarti sebaliknya mengurangi kelipatan baris ke I ke J. Nah, saya contoh ya. I ke J-nya, I ke E, ini kita pakai baris kedua, ditambah dengan 3 baris pertama. Nanti dari E ke I juga sama ya. Baris kedua, kita kurangi dengan 3 baris pertama. Atau sebaliknya bisa pakai kalau ini positif, ini negatif, kita pakai kebalikannya juga bisa. Kalau kita di sini kita pakai negatif, ya baris kedua dikurangi dengan 3 baris pertama, nanti
Dari E ke I nanti baris kedua ditambahkan dengan 3 baris pertama. Ini kebalikannya saja. Nanti dapat matriks identitasnya. Nah, sebagai contoh ya, ini kita punya matriks identitas yang mana baris kedua ini ya, kita kalikan dengan 7. 7 B2. Ini ada matriks E-nya. Ini I. Selanjutnya, kalau kita mau membalikkan lagi dari E ke I, ya berarti kita harus kalikan dengan 7 B2. Ya, nanti baris kedua kita kalikan dengan 7, berarti hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kalau misalnya kita tukar, ya, ini I, EI, ini kita tukar ya, baris pertama tukar dengan baris kedua, dan dapat E. Nanti kita tukar lagi, baris pertama ditukar dengan baris kedua, dapat I. Yang ketiga, ya, ini baris pertamanya ditambahkan dengan 5 baris kedua, ya. Nanti dapat E. Nah, selanjutnya dari E ke I berarti baris pertama kita kurangi dengan 5 baris kedua. Nanti dapat di sini I. Nah, begitu ya hasilnya. Ini apa? Matriks elementer. Ini ada teorema. Setiap matriks elementer adalah matriks yang invertible. Ini sudah pasti ya. Dan matriks invertible-nya juga merupakan matriks elementer. Ya. Contoh, ini contoh ya. Kita punya I, ini I. Nah, kita di sini pakai OBE yang mana baris ketiga kita tambahkan dengan 3 baris pertama. Ini dapat matriks elementernya. Ya. Nah, untuk mencari inverse-nya, berarti dari OBE ini ya, dari OBE ini kita balikan saja sesuai dengan aturan yang ini. Sesuai dengan aturan yang ini. Ya. Nah, karena di sini ditambah B3 ditambah B1, maka nanti untuk mencari inverse-nya, berarti di sini kita pakai OBE B3 dikurangi dengan 3B1. Dan awalnya ini dari matriks identitas. Ya, nanti dapat matriks ini ya, baris ketiganya seperti ini. Min 3, 0, dan 1. Yang mana kalau misalnya kita kalikan ya, E dikali E0 ini sama dengan identitas, dan juga sebaliknya E0 dikali E juga sama dengan identitas. Nah, dari sini ya, ini bisa kita simpulkan E0 ini sama dengan E inverse. Yang mana E0 ini bentuknya matriks elementer. Nah, dan juga sebaliknya bisa sama juga ya. E ini adalah inverse dari E0. Atau matriks E ini harus bentuknya matriks elementer juga. Adakah yang mau ditanyakan sampai sini dulu? Tunggu, belum selesai ya, masih ada satu lagi. Jika A adalah matriks invertible, maka E pangkat N-1, bla bla bla, sampai E pangkat 2 kan sih. EN1, bla bla bla, sampai EN2 dikalikan E1 dikalikan A, ini sama dengan pasti identitas. Atau A inverse-nya ini. Ya, ini ada hasil kali ya. EN dikali EN-1 dikali bla 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 sampai E2 dikali E1 dikali identitas. Ini kalau misalnya kita kalikan semua elemen matriks elementernya, nanti hasilnya dapat matriks identitas. Nah, sebagai contoh, ini matriksnya sama ya, matriks A ya, matriks yang di awal 1 2 3 2 5 3 1 0 8. Oke, diingat-ingat ya. Ini terus tadi di awal sudah kita bahas. Nah ya, matriksnya sama ya. Ini kita hapus deh.
Nah, ya. Nah, ini kan matriks A. Nah, di sini OB-nya ini harus sesuai dengan urutannya. Berarti misalnya yang ini ya, ini untuk E1, yang ini untuk E2, E3, E4, E5, E6, dan ini yang terakhir E7. Ya, ini sampai E7. Ya, ada E7 ya. Urutannya harus sesuai, tidak boleh selang-seling gitu ya, nggak boleh selang-seling, harus sesuai. Maka sini E1-nya nanti pakai OBE yang ini ya. B2 min 2B1. Ini sama dengan B2. Terus yang elementer kedua, B3 dikurangi B1. Nanti dapat B3. Nanti dilakukan sampai E ke 7 ya. Kan ada E7. Ini nanti B1 min 2B2. Ini sama dengan B1. Ini urutannya harus sama, tidak boleh diselang-seling atau ya. Selanjutnya, nah, dapat tadi ya, diingat ya, ada E-nya ada 7, berarti kita harus mencari matriks elementernya atau matriks E-nya. Ini yang pertama ya, yang tadi ya. Yang pertama kan OB-nya B2 dikurangi 2B1. Nanti dari I ini dapat matriks E ya. Misalnya sini ada matriks E1. Yang kedua OB-nya B3 dikurangi B1 ya. Ini I, awalnya I menjadi E, matriks E ya. Yang mana ini ada matriks E2. OBE-nya tetap sesuai dengan ini ya. Yang ketiga juga sama. Baris ketiga ditambahkan 2 baris kedua. Nah, ini dapat E3. Nah, selanjutnya untuk yang E4 nah juga sama ya. Nah, tadi E4 itu katanya OB yang kita gunakan B3 dikalikan negatif 1. Nanti dapat sini E4. Nah, E5 baris pertama dikurangi 3 baris ketiga. Nanti dapat di sini E5 ya. Bentuknya seperti ini. Ya, awalnya tetapnya dari I, kita OB-kan menjadi E. Nah, yang selanjutnya yang ke-6 baris kedua ditambahkan 3 baris ketiga. Ini baris kedua, nanti dapat di sini E6. Terus yang terakhir E7 ya, B ke 1 dikurangi 2B ke 2. Nah, ini dapat E7. Ini E7-nya. Ini 1 ya. Ini 1. Ada 0 kan ya? Oh ya pas. Ini B7. Nah, di sini kan kita sudah dapat B1, B2, B3 sampai B7. Sekarang jika kita ingin mencari A inverse, kita pakai rumus ini saja. B7 kali B6, kali B5 kali B7 sih. E7 dikali E6 dikali E5 dikali E4, E3, E2, E1 dikali identitas. Nanti hasilnya sama dengan A inverse. Yang mana A inverse seperti ini. Ini adalah kalau kita ingin mencari menggunakan matriks elementer. Ya. Oke. Adakah mau tanyakan? Kuliahnya udah, materinya sudah sampai sini saja. Apa yang mau ditanyakan? Baik ini ya, yang menggunakan matriks elementer ataupun yang lain juga, yang mau pakai adjoint atau yang pakai mengubah menjadi identitas. Oke, ini ya, tunggu. Ini latihan mandiri ya. Untuk latihan mandiri saja di rumah bisa dikerjakan, tidak usah dikumpulkan. Ini ada banyak ya untuk mencari inverse. Ini juga sama untuk mencari inverse-nya. Selanjutnya
Uh, ini untuk yang apa ini? Untuk yang syarat yang dikumpulkan di Google Classroom pakai ini ya. Oke, 1 2 min 1, 2 min 1 2 sampai bla bla bla. Karena waktunya masih banyak, nanti kita bahas soal saja ya. Kita cari contoh ya. Misalnya tunggu ya. Saya tunggu. Ini di karena waktunya masih banyak ya. Kita bahas contohnya saja. Ya. Apa ini? Oh, izin ke toilet. Oke, kelihatan ya? Di sini kita pakai yang 16 saja ya. Itu kan. 1 0 0. Kelihatan ya? Kelihatan kan ya? Ya. 1 3 0 0 1 3 5 0 1 3 5 7. Nah, ini kita cari apa inverse-nya ya. Pakai apa ya? Saya kira enakan pakai reduksi baris ya. Yang pertama ya. Baris keempat kita tambahkan kita kurangi dengan baris ke-3 ya. Nanti dapat 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 3 5 0 baris ke-3 dikurangi dengan ya, kita kurangi dengan baris ke-4 berarti yang ini 0 0 0 dan 7 ya. Nah, selanjutnya tunggu.
Ini gimana sih? Misal nyekel ke bawah gimana ya? Oh ya. Selanjutnya baris kedua ada baris kedua baris ketiga kita kurangi dengan baris kedua. Nanti dapat baris ketiganya 1 0 0 0 0 3 0 0 sorry bukan 3 1 ya 1 yang baris ketiganya 0 0 5 0 baris keempatnya 0 0 0 7 astagfirullah saya ketinggalan I-nya lupa ya I-nya di sini berarti 1 0 0 0 0 ini 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 terus yang ini 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 ini berarti 0 1 1 ya. Selanjutnya baris kedua kita kurangi dengan baris pertama. Nanti dapat 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7 ya. Berarti yang ini I-nya 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ini 1 1 0 0 0 1 1 belum selesai ya. Ini 0. Selanjutnya, ini kan kalau diperhatikan ini belum identitas ya. Yang pertama, baris kedua kita kali dengan sepertiga. Nah, baris ketiga kita kali dengan seperlima. Dan baris keempat kita kalikan dengan sepertujuh. Berarti ini 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1. Yang ini 1 0 0 0. Ini baris kedua dikalikan sepertiga, berarti sepertiga. 1 sepertiga. 0 0 0 1 per 5. 0 0 salah tadi. Seperlima. Dan yang terakhir baris keempat 0 0 sepertujuh dan 1 per 7. Nah, yang mana? Yang ini ya. Ini adalah matriks inverse-nya atau inverse. Begitu. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari contoh soal? Ya. Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Yang ini yang B3 kurang B2 untuk yang matriks inverse-nya. Oh iya, negatif ya, Saf ya. Astagfirullahaladzim. Oke, thank you. Tunggu. Berarti di awal ya. Gini nih kok nggak teliti.
Berarti yang ini negatif, yang ini negatif, dan yang ini negatif. Ya. Berarti ini negatif, negatif, dan negatif. Oke, terima kasih ya udah diingetin. Ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ini ya kalau pakai OBE ya. Ini kalau pakai reduksi baris juga akan mungkin memakan waktu yang lama. Apa pakai adjoin ya, makan waktu yang lama. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau belum ada, kita bahas satu soal lagi ya. Soalnya masih. Oke, kita bahas satu soal yang mana ya? Ini ya, yang nomor 17 ya, kita bahas yang nomor 17. Oke, yang nomor 17. Min 2, min 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 12, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, min 4, min 5, 0, 0, 0, 1. Yang pertama, ya, baris kedua kita tukar dengan baris pertama ya. Nanti dapat 1, 2, 12, 0, min 2, 4, 0, 0. Ini berarti 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Yang ini 0, 0, 2, 0. 0, min 1, min 4, 3 ya. Ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Permisi Pak, itu 2 min 4 ya Pak? Oh iya, oke. Thank you. Thank you. Oke. Selanjutnya ya. Baris kedua ditambahkan dengan 2 baris pertama. Berarti baris pertama tetap 1, 2, 1, 12, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
Baris kedua ditambah baris ke 4. Ini 0 ya. Permisi lagi Pak. Di Apa? soalnya itu 2 Pak, bukan min 2 Pak. Ini 2 ya? Iya Pak. Saya tunggu. Oh ya, 2. Oke. Berarti saya yang salah. Berarti ini kita hapus ya. Ini 2, berarti bukan ditambah ya, dikurang. Nol, berarti 4 dikurang 4, negatif 8. Ini 0, yang ini 1 min 2, 0. Ini tetap ya, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, min 4, 3, 0, 0, 1. Selanjutnya, apa ya enak ya dihilangkan. Udah. Baris kedua kita kalikan dengan negatif 1/8 ya. Baris ketiga ya. Baris ketiga kita kalikan dengan 1/2. Baris keempat kita kalikan dengan negatif 1. Nanti dapat 1, 2, 12, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 4, 3. 0, 1, 0, 0. Yang ini berarti min 1/8. 1/4. 0, 0. Ini berarti 0, 0. 1/2, 0. 0, 0, 0, min 1. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya baris ke-2 kita tukar dengan baris ke-4. 1, 2, 12, 0, 0, 1, 4, 3, 0, 0. Tunggu, bukan. Jangan yang ini. Ini panjang nanti. Hapus saja. Hapus. Baris ke-4 kita kurangi baris kedua. 1, 2, 12, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 3. 0, 1, 0, 0, min 1/8, 1/4, 0, 0, 0, 0, 1/2, 0. Ini dikurangi ya, berarti 1/8, min 1/4, 0, 1. Lanjut ya. Selanjutnya baris ke-4
kita kurangi dengan 4 garis ke 3. 1, 2, 12, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ini 0, 3, berarti ini 0, 1, 0, 0, min 1/8, 1/4, 0, 0, 0, 0, 1/2, 0, 1/8, min 1/4, dikalikan 4 ya. Berarti 4/2 dan 1. Negatif ya, Mas ya? Negatif 1. Negatif ya? Negatif 1 itu. Oke, selanjutnya. Wah, panjang ini. Nah, ini oke. Garis ke 4 ya. Gimana? Bisa lagi? Itu kayaknya bukan 3, Pak, tapi min 5. Ini min 5 ya? Dari awal sih, Pak. Oh, dari awal. Tunggu. Anak kita yang salah. Astagfirullahaladzim, min 5. Oke, thank you. Pantesan itu saya 5. 5. Ini 5. 5. Dan 5. Ya, berarti garis keempat kita kalikan dengan 1/5 ya. 1, 2, 12, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Selanjutnya 0, 1, 0, 0, min 1/8, 1/4, 0, 0, 0, 0, 1/2, 0, ini berarti bagi 5, 1/40. Ini min 1/20. Yang ini 4/10. Dan ini negatif 5. Lanjut lagi. Panjang. Baris pertama kita tak kurangi dengan 2 baris kedua. 1, 0, 12, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ini berarti dikali 2/8, 1 dikurangi 2/4 setengah, 0, 0, 0, 0, setengah 0. Sorry. Bukan ini baris ketiga. Min 1/8, 1/4. Tunggu. Ini 1. Ini 2/4 ya. 0, 0, 0, 0, setengah 0, 1/40, min 1/20,
4/10 sama negatif 5. Selanjutnya baris ketiga, baris pertama dikurangi dengan 12 baris ke 3. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2/8, 2/4, min 12/2, 0, 0, ini seperti 0 sih. Ini min 1/8, 1/4, 0, 0, 0, 0 setengah, 0, 1/40, min 1/20, 4/10, dan negatif 5. Ini ya, diperhatikan ini sudah identitas ya. Sudah identitas, maka yang ini adalah A inverse-nya. Oke. Betul kan ya? Enggak ada yang salah hitung ya. Bentuknya pecahan. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Berarti gimana? Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kalau pakai yang identitas itu ada 2 cara ya, Pak? Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mau pakai itu ya. Mau pakai OBE atau pakai elemen matriks elementer ya. Tapi kan kalau matriks elementer kan berdasarkan OB yang kita pakai gitu. Ya lebih efektif ya pakai OBE sih daripada harus pakai matriks elementer. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau barisnya ditukar itu berarti yang satunya juga ditukar ya, Pak? Oh iya, betul. Dari kalau ya sebelah kanan ditukar berarti sebelah kiri juga sebelah kiri ditukar ya, yang di sini ditukar. Ya, maka yang ini juga harus ditukar. Oke, sama-sama. Nah, jika yang mau ditanyakan, kalau tidak ada ini saya stop ya. Kita kembali lagi ke PPT-nya. Ya, ini PPT-nya dikerjakan yang ini ya, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Metodenya bebas ya, mau pakai Ajoin boleh, atau mau pakai OBE juga boleh. Ya, senyaman kalian saja. Ya, yang masih ada yang bingung bisa ditanyakan gitu ya.
izin bertanya, Pak. Maaf. Gimana? Ya, gimana? Mengenai apa sih, Pak, materi, Pak? Ini kan materinya kemarin yang di 23 Agustus kemarin ya, Pak. Oh iya, yang si Gauss ya. Yang untuk pertemuan selanjutnya ada, Pak? Pertemuan besok. Oh iya, besok kita ngebahas SPL ya. Sistem persamaan linier. Tunggu. Saya tuliskan dulu ya. Ya, minggu depan kita bahas tentang sistem persamaan linear non homogen. Nanti materinya nanti saya upload di Google Classroom, nanti saya infokan ke PJ kelasnya ya. Nanti saya hubungi PJ-nya siapa? Via ya kalau nggak salah sini ya. Nanti saya hubungi Via kalau udah saya upload. Lagi saya sama-sama.